Ilmuwan asal Jerman ini mengaku telah menemukan terompet sangkakala. Terompet sangkakala milik malaikat Israfil erat kaitannya dengan hari kiamat. Tiupan sangkakala ini merupakan tanda bahwa kiamat akan segera terjadi. Malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala tetap menunggu perintah dari Allah. Lantas, mengapa terompet dijadikan sebagai tanda hari kiamat? Bagaimana bentuk terompet sangkakala malaikat Israfil? Benarkah ilmuwan yang menemukan terompet malaikat Israfil? Simak ulasan dalam video berikut ini. Pertama, mengapa terompet dijadikan pertanda kiamat? Sangkakala merupakan sebuah terompet yang menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Malaikat yang mendapat tugas meniup terompet sangkakala adalah malaikat Israfil. Hal tersebut telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah." Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Adapun jarak antara tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Berkata Rasulullah, jarak antara dua tiupan adalah 40. Para sahabat bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari?" Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu." Mereka bertanya lagi, 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu." Mereka bertanya lagi, 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu." Hadis riwayat Bukhari. Alasan terompet dijadikan pertanda hari kiamat dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam hadis tersebut menerangkan bahwa sangkakala yang ditiupkan bentuknya seperti terompet. Dari Abdullah bin Umar, beliau menceritakan ada orang Arab Badui bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu ashur?" Beliau menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dalam Al-Quran, Allah menyebut sangkakala dengan ashur. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Syahrulumatul Itiqad menjelaskan secara bahasa. Ashur berarti tanduk. Sedangkan menurut istilah syariat yang dimaksud ashur adalah sangkakala yang sangat besar yang akan ditiup malaikat yang bertugas untuk meniupnya. Allah menciptakan sangkakala bersamaan dengan penciptaan bumi dan langit. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya, Allah semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala, lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkan di mulutnya, dia berada di arasy tengah menunggu datangnya perintah dari Allah untuk meniup terompet tersebut." Sampai di sini kita tentu sudah paham bahwa alasan mengapa tiupan terompet sangkakala dijadikan sebagai aba-aba akan datangnya hari kiamat. Termasuk keimanan terhadap hari akhir adalah percaya dengan ditiupnya sangkakala pada hari kiamat. Kedua, seperti apa wujud terompet sangkakala? Kita tahu bahwa malaikat Israfil yang mendapat tugas meniup sangkakala sebagai tanda hari akhir. Diriwayatkan bahwa malaikat Israfil membondong sangkakala itu di atas pinggang kanannya, sedangkan kepala sangkakala berada tepat di depan mulutnya. Dari waktu ke waktu, malaikat Israfil selalu menanti kapan perintah dari Allah itu datang. Ketika masa dunia telah mencapai tujuannya, semakin dekatlah sangkakala itu ke wajah malaikat Israfil. Pada saat hari yang dijanjikan telah tiba, malaikat Israfil akan mengumpulkan keempat sayapnya. Lantas dia pun meniup sangkakala itu, maka hancurlah semua yang ada di dunia tanpa tersisa satu makhluk pun. Adapun wujud dan bentuk sangkakala malaikat Israfil dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa salah satu dari kedua telapak tangan malaikat Israfil ada di bawah bumi dan telapak tangan lainnya ada di atas langit ketujuh. Pada saat sangkakala ditiup, malaikat Israfil pun mengambil roh-roh semua makhluk yang bernyawa baik di langit maupun di bumi. Dari gambaran ini, kita tentunya bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya wujud terompet sangkakala malaikat Israfil. Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah menjelaskan singkat tentang wujud dan bentuk sangkakala malaikat Israfil. Ciri pertama, Allah telah menciptakan sangkakala yang diserahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala menjelang hari kiamat.
Dijelaskan pula bahwa sangkakala itu memiliki 4 cabang, yang mana 1 cabang berada di timur, 1 cabang berada di barat. 1 cabang berada di bawah bumi yang paling bawah. Dan 1 cabang berada di langit ketujuh yang paling atas. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa sangkakala itu sangat besar, melebihi langit dan bumi. Jadi hakikatnya kita semua hidup berada di dalam sangkakala malaikat Israfil tanpa disadari. Di dalam sangkakala tersebut terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh. Mulai dari awal hingga akhir makhluk yang diciptakan Allah baik di langit maupun di bumi. Kemudian di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah, 1 rumah tempat ruh-ruh para nabi. 1 rumah tempat ruh-ruh para malaikat, 1 rumah tempat ruh-ruh jin. 1 rumah tempat ruh-ruh manusia, 1 rumah tempat ruh-ruh syaitan, 1 rumah tempat ruh-ruh hewan melata, singa, semut dan seterusnya hingga sampai sempurna 70 golongan makhluk. Ketiga, benarkah ilmuwan temukan trompet malaikat Israel? Literatur Islam baik itu dalil, Al-Quran maupun hadis telah banyak dijelaskan tentang trompet sangkakala malaikat Israfil. Seorang ilmuwan mengklaim menemukan trompet malaikat Israfil beberapa tahun silam. Ilmuwan asal Jerman bernama Profesor Frank Steiner mendapat sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet. Penelitian ini menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau disingkatan dari WMAP. Dalam penelitian tersebut, Profesor Frank Steiner menemukan bahwa pada bagian ujung belakang alam semesta yang berbentuk trompet ini merupakan alam semesta yang tak bisa diamati. Bertanya-tanya tentang bagaimana sebenarnya wujud trompet sangkakala malaikat Israfil. Riwayat dari Abu Hurairah, Rasulullah menjelaskan singkat tentang wujud dan bentuk sangkakala malaikat Israfil. Ciri pertama, Allah telah menciptakan sangkakala yang diserahkan kepada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala saat menjelang hari kiamat. Dijelaskan pula bahwa sangkakala itu memiliki 4 cabang, yang mana 1 cabang berada di timur, 1 cabang berada di barat. 1 cabang berada di bawah bumi yang paling bawah. Dan 1 cabang berada di langit ketujuh yang paling atas. Di dalam sangkakala tersebut terdapat pintu-pintu sejumlah ruh-ruh. Mulai dari awal hingga akhir makhluk yang diciptakan Allah, baik di langit maupun di bumi. Kemudian di dalam sangkakala itu terdapat 70 rumah, 1 rumah tempat ruh-ruh para nabi. 1 rumah tempat ruh-ruh para malaikat, 1 rumah tempat ruh-ruh jin. 1 rumah tempat ruh-ruh manusia, 1 rumah tempat ruh-ruh syaitan, 1 rumah tempat ruh-ruh hewan melata, singa, semut dan seterusnya hingga sampai sempurna 70 golongan makhluk. Ketiga, benarkah ilmuwan menemukan trompet malaikat Israel? Dalam literatur Islam baik itu dalil Al-Quran maupun hadis, telah banyak dijelaskan tentang trompet sangkakala malaikat Israfil. Seorang ilmuwan mengklaim menemukan trompet malaikat Israfil beberapa tahun silam. Ilmuwan asal Jerman bernama Profesor Frank Steiner mendapat sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Hasil penelitian yang menemukan bahwa alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet. Penelitian ini menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe dengan singkatan UMAP. Dalam penelitian tersebut, Profesor Frank Steiner menemukan bahwa pada bagian ujung belakang alam semesta yang berbentuk trompet ini merupakan alam semesta yang tak bisa diamati. Sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, formasi tersebut merupakan alam semesta yang mungkin untuk diamati. Penemuan ini sejalan dengan penjelasan dalam sebuah dalil diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi. Allah menjadikan sangkakala terompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke ars sambil menanti kapan ia diperintahkan untuk ditiup. Seberapa besar sangkakala malaikat Israfil? Ya Rasulullah, apakah sangkakala itu? Rasulullah menjawab bagaikan tanduk dari cahaya. Sahabat tanya, bagaimana besarnya?
Rasulullah menjawab, sangatlah besar bulatannya demi Allah yang mengutusku sebagai nabi besar, bulatannya itu seluas langit dan bumi dan akan ditiup hingga 3 kali. Pertama, nafhatul fasah, dalam kurung untuk menakutkan. Kedua, nafhatul sa'aq, dalam kurung untuk mematikan. Ketiga, nafhatul ba'ats, dalam kurung untuk menghidupkan kembali atau membangkitkan. Hadis tersebut menjelaskan sangkakala atau terompet malaikat Israfil itu bentuknya seperti tanduk dan terbuat dari cahaya, ukuran bulatannya seperti luas langit dan bumi. Bentuk laksana tanduk mengingatkan kita pada terompet orang pada zaman dulu yang terbuat dari tanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya telah menggambarkan kedahsyatan terompet malaikat Israfil itu. Dan pada hari ketiga terompet ditiup maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Al-Quran Surat An-Naml ayat 87. Hadis tersebut telah dibuktikan oleh WMAP milik NASA. Maka dari sini kita mengetahui bahwa manusia bak kunang-kunang yang hidup di tengah gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Pada saat malaikat Israfil mendapat perintah untuk meniup sangkakala. Wallahu alam bisawab.